akan diberikan berapa menit, kurang lebih 10 menit. Kita langsung mulai saja. Tadi terlihat sudah ada yang raise hand, itu dari Desi yang sudah raise hand. Silakan Desi. Mohon untuk Desi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu sebutkan pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan kepada siapa, kepada pemateri yang mana yang ingin ditanyakan. Desi, pada saudari Desi kami persilakan. WA. Loncat terus. Baik, mungkin kita lewati saja untuk Desi. Kita lanjut ke pertanyaan Sulistia yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui kolom melalui raise hand. Silakan pada Sulistia. Silakan Sulistia, raise hand sekarang. Silakan Sulistia yang sudah melakukan raise hand untuk via chat pertanyaannya. Kalau misalnya ada kendala. Atau dilanjutkan dengan Rizky Aprilianto yang sudah raise hand juga. Silakan Rizky. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 4:10, waktunya terbatas juga. Silakan Rizky. Bagi teman-teman mahasiswa KKN ITERA daring pada hari ini yang mengikuti pembekalan, yang sudah melakukan raise hand, silakan. Silakan Rizky. Rizky, silakan suaranya di unmute dulu karena tidak terdengar. Halo, silakan Rizky. Oke, karena tidak ada jawaban dari Rizky dan teman-temannya yang sudah raise hand, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kolom chat yang dikirimkan oleh peserta dengan nama Ahmad Taufik Andrean dari Prodi Teknik Sipil yang ingin bertanya kepada Pak Zadra terkait bencana. Selamat siang Pak. Selamat siang, izin bertanya Pak untuk materi tadi terkait bencana dan cara mengatasinya sesuai dengan kejadian yang ada, yaitu pandemik COVID-19, dan kira-kira menurut Bapak hal yang paling tepat untuk mengatasinya sesuai dengan perihal KKN ini bagaimana Pak? Terima kasih. Halo, silakan Pak Zadra, mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari mahasiswa kita Ahmad Taufik Andrean dari Teknik Sipil, bertanya mengenai kesesuaian kejadian pandemi COVID ini. Kira-kira menurut Bapak hal yang paling tepat untuk mengatasinya sesuai dengan perihal KKN ini seperti apa Bapak? Terima kasih. Halo Pak Zadra, bisa mendengarkan suara saya Bapak? Pak Zadra, apakah Pak Zadra masih bergabung di pembekalan kita pada sore hari ini? Oke. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Coba sekali lagi pertanyaannya Mbak.
Maaf, Untuk pertanyaan dari Ahmad Taufik nih Pak dari Teknik Sipil menanyakan terkait bencana dan cara mengatasinya ini tadi sesuai dengan kejadian yang ada yaitu sekarang ini masa pandemi COVID-19, kira-kira menurut Bapak hal yang paling tepat untuk mengatasinya sesuai dengan perihal KKN ini seperti apa Bapak? Terima kasih. Ya, jadi kalau dilihat dari kondisi saat ini, maka yang kalian harus berikan pada masyarakat itu adalah bagaimana mereka menerapkan protokol COVID dengan ketat seperti itu. Karena banyakkan itu di daerah yang saya amati itu adat, jadi kebiasaan itu seringkali menyebabkan mereka melanggar COVID. Jadi misalnya salaman gitu ya, seperti biasa gitu, nggak mau cuma sekedar kayak orang goyang tangan seperti ini atau seperti ini, nggak, tapi maunya salaman. Kemudian penggunaan masker itu jarang kayak gitu. Bahkan kalau di Indonesia Timur itu saya diceritakan teman yang baru pulang dari sana kebiasaan ketemu peluk cium ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ingatkan pada masyarakat bahwa ini ada masalah besar. Jadi tidak bisa membiarkan istilahnya nasib yang menentukan, tapi kita yang harus ya melakukannya dengan ketat. Contohnya ya di kampus kan seperti itu. Walaupun kita sudah melakukan dengan ketat, kadang-kadang masih juga istilahnya ada yang kena. Contoh yang paling mudah kemarin di UPT kami, UPT OAIL, UPT MKG itu ada tenaga tendik yang kena laboran dan tendik yang dikatakan positif gitu ya. Kemudian setelah dicari tahu karena tidak disiplin menerapkan protokol. Kemudian yang kedua kita harus mengatakan kepada mereka misalnya istirahat yang cukup, kemudian tingkatan gizi makanan dan sebagainya. Hal seperti itu yang perlu kita sampaikan pada mereka. Jadi ini bukan membina kesadaran mereka. Jangan sampai mereka berkata itu kalau kena itu udah nasib, bukan. Tapi justru bagaimana kita membentengi diri kita, membentengi keluarga kita supaya tidak terkena. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih Mbak Devita. Baik, terima kasih Bapak. Jadi itu tadi jawaban dari Pak Zadra untuk Ahmad. Jadi kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan jaga selalu kesehatan masing-masing dari kita. Selanjutnya kita berikan pertanyaan langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari peserta dengan nama Karisma Anjina dari Teknik Informatika yang ingin bertanya kepada Bapak Zadra lagi. Selamat sore Pak Zadra, izin bertanya kepada Pak Zadra, bagaimana cara agar masyarakat yang berada di wilayah berpotensi bencana alam tertentu dapat mengurangi kerugian materi saat terjadi bencana? Terima kasih Pak, seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau kamu lihat dari paparan tadi itu ada bagian yang sebelum terjadi bencana di mana kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi dalam hal ini kamu kalau ke lapangan harus cari tahu potensi bencana di tempat itu apa. Nah kalau banjir, maka sebelum banjir itu datang kita harus bikin apa, gitu ya. Jadi membersihkan sungai. Jadi kita menggerakkan masyarakat supaya mereka selalu menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon di pinggir sungai dan sebagainya. Nah kemudian kamu juga harus tahu bahwa biasa kalau banjir itu berkaitan dengan hujan yang deras. Nah, informasi tentang kejadian hujan yang deras itu ada di BMKG. Ya, BMKG itu mengeluarkan prediksi
tentang kejadian hujan. Nah, kita bisa memanfaatkan informasi ini untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah dengan KKN kita bisa membuat semacam tampilan di desa, misalnya di kantor desa ada TV yang memunculkan prediksi cuaca di wilayah tersebut. Nah, saya udah bicara dengan pihak BMKG Lampung gitu ya. Mereka mengatakan mereka siap mensuplai dengan berita-berita itu. Yang penting bahwa misalnya di desa itu ada TV besar untuk penampilan informasinya sendiri akan disiapkan oleh BMKG sehingga informasi itu langsung pada masyarakat. Nah, kamu bisa mengajarkan pada mereka itu informasi kalau dibilang hujan kayak gini itu kayak apa sih? Kan maksudnya belum tentu masyarakat itu literasi terhadap informasi dari BMKG. Nah, bagian kita mengajarkan pada masyarakat hal tersebut. Jadi masyarakat itu bisa dapat informasi langsung sehingga mereka bisa mempersiapkan diri. Nah, biasanya korban itu besar kalau masyarakat dapat kejutan bencana itu. Tapi kalau mereka tahu, maka jumlah kerugian bisa dikurangi. Nah, kemudian membantu mereka menata kembali kondisi lingkungan di tempat mereka. Kira-kira begitu, Dek. Oke, terima kasih Pak Zadra untuk jawaban pertanyaan dari Karisma. Selanjutnya langsung saja ya kita ke pertanyaan dari Marta Anissa Fitri dari peserta dengan nama Marta Anissa Fitri. Izin bertanya untuk Bapak Mustaba, yaitu menurut Bapak sifat orang berdasarkan rasi bintang itu rasional atau tidak, Pak? Silakan kepada Pak Mustaba. Sorry, boleh diulang? Agak. Oke, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, menurut Pak Mustaba, sifat orang berdasarkan rasi bintang itu apakah rasional atau tidak, Pak? Silakan Pak Mustaba. Saya jawab ya, itu cocok logi. Cocok logi dari kebiasaan-kebiasaan saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan sains. Cukup begitu aja. Oke, sudah dijawab ya Marta Anissa. Itu cocok logi saja, tidak ada kaitannya dengan ilmu sains. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ani Yulianita dari Matematika. Izin bertanya untuk Pak Murhadi. Pak Murhadi, bagaimana cara atau metode yang bisa diterapkan untuk menarik para siswa agar berkenan untuk menonton video pembelajaran, Pak? Baik. Mbak siapa tadi? Dari peserta dengan nama Ani Yulianita, Pak. Ani ya. Baik. Mbak Ani, jadi untuk video pembelajaran biar ditonton oleh peserta didik kadang memang ini menjadi challenge juga ya buat buat pendidik ya. Karena apa? Karena saking banyaknya video, karena orang juga kadang apalagi peserta didik itu kadang kalau nonton video itu milih-milih video yang mungkin menarik bagi mereka. Nah, makanya dalam dunia pendidikan itu kemudian muncul juga ada istilah yang disebut dengan edutainment ya, di mana pendidikan itu sudah mulai disusupi dengan bentuk-bentuk entertainment. Karena apa? Karena mungkin kita bisa mengukur dari diri kita dulu ya, bahwa kita nonton YouTube yang paling sering ditonton apa sih gitu. Mesti yang urusannya dengan hiburan. Nah, sehingga ketika misalnya kita ingin agar peserta didik kita menonton video kita tertarik menonton, maka materi-materi harus coba kita kemas dalam bentuk yang ada unsur entertainment-nya ya. Jadi kalau misalnya hanya isinya teks semua, kemudian tidak ada istilahnya variasi elemen multimedia, itu terkadang juga membosankan. Nah, kemudian yang kedua, selain tadi persiapan materinya, yang kedua adalah kualitas audio videonya ya.
Jadi kualitas audio video itu sangat menentukan orang menonton sebuah video. Kalau misalnya kita memiliki video yang gambarnya bagus, tetapi suaranya jelek, itu mesti nggak akan ditonton. Atau kalau nggak misalnya tonton sebentar paling udah selesai gitu, nggak akan ditonton lagi karena audionya jelek nih gitu. Atau kalau nggak sebaliknya, audionya bagus, mungkin masih bisa diampuni kalau audionya bagus, tapi terus videonya agak kurang bagus gitu. Itu masih memungkinkan. Sehingga kalau misalnya ingin menarik peserta didik untuk menonton video kita, yang pertama tadi adalah materinya harus dikonsep semenarik mungkin dulu, ya. Kemudian ada unsur-unsur yang bagi mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, karena orang akan menonton itu kan ketika itu dibutuhkan oleh mereka, yaitu ya. Kemudian yang kedua tadi kualitasnya, mungkin itu Bu, untuk tentang metodenya, ya metodenya seperti itu. Jadi ada persiapan materinya dengan baik, kemudian kualitas, ya biasanya sih akan banyak yang nonton biasanya kalau udah ada ketertarikan di situ. Itu Mbak Ani. Oke, terima kasih Pak Murhadi. Itu tadi jawaban dari Pak Murhadi untuk mahasiswa kita peserta dengan nama Ani. Selanjutnya kita langsung berikan kesempatan untuk Rizky Aprilianto untuk bertanya, yang sebelumnya sudah melakukan raise hand. Silakan Rizky Aprilianto. Kita silakan. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Silakan Iya. Rizky. Pertanyaan untuk Pak Murhadi, pembicara ketiga. Jadi kan tadi Bapak sudah memberi cara-cara untuk membuat video yang baik, itu dari persiapan sama editing. Nah, kan kita tujuannya untuk siswa ya Pak, siswa SMA. Nah, kira-kira untuk mengevaluasi hasil kerja kita nih, video yang kita buat dengan cara penyampaiannya seperti itu, apa yang harus kita evaluasi dari yang setelah kita kasih Pak? Semisal saya ngasih materi kimia tentang laju reaksi. Nah, itu kira-kira evaluasi yang untuk menentukan bahwa materi yang disampaikan itu udah mereka tangkap dengan benar, itu apakah kita lakukan pengujian game tentang soal atau dilakukan pembuatan video per kelompok siswanya, atau seperti apa Pak untuk mengevaluasi tersampainya materi itu ke siswa? Terima kasih Pak. Langsung dijawab ya. Ya, silakan Bapak Murhadi. Baik, pertanyaannya menarik dari Mas Rizky untuk evaluasi. Ya ini kadang memang karena video itu kan tadi satu arah ya, satu arah maksudnya hanya dari guru ke siswa. Memang salah satu kelemahan video adalah satu arahnya itu. Tetapi penggunaan video dan secara penggunaan video dalam pembelajaran itu tidak hal yang mutlak sebenarnya. Artinya tidak kemudian misalnya kita memberikan video kepada peserta didik kemudian kita tinggal, enggak. Ya, jadi ketika kita sudah memberikan video itu juga harus tetap ditemani, maksudnya harus tetap istilahnya ada peserta didik kemudian kita tinggal, enggak. Ya, jadi ketika kita sudah memberikan video itu juga harus tetap ditemani, maksudnya harus tetap istilahnya ada proses evaluasi. Kalau evaluasinya tetap kita bisa gunakan misalnya online ya, tes interaktif seperti itu, atau misalnya kalau misalnya itu di ruang kelas ya kita tetap bisa evaluasi dengan menggunakan lembar evaluasi yang biasa ya. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya harus nanti buat video sendiri untuk evaluasi, kan tidak mungkin ya. Jadi memang penggunaan video itu tidak harus mutlak video semua ya. Kalau misalnya kita ingin memberikan evaluasi ya evaluasinya tetap seperti biasa. Atau misalnya ingin memberikan evaluasi yang lebih interaktif ya kita bisa menggunakan tadi ada yang sekarang tesnya bentuknya online, misalnya kita bisa memanfaatkan platform-platform yang misalnya yang gratis sudah cukup banyak ya. Kita bisa menggunakan Google Form aja sudah bisa digunakan untuk melakukan evaluasi ya. Jadi untuk evaluasi tadi caranya adalah tetap manual ya Mas Rizky. Jadi kita tidak perlu membuat satu video. Tapi kalau misalnya ingin memberikan ada feedback atau istilahnya imbal balik, memang tidak bisa disajikan dalam video. Mungkin itu Mas Rizky. Ya Pak, terima kasih. Oh berarti gini ya Pak, maaf Pak, saya tambah lagi. Berarti semisal udah kita kasih materi, terus kita kasih kayak lembar tugas, terus mereka kerjain, nah terus kita kasih feedbacknya lagi bisa dalam bentuk video lagi gitu ya Pak?
Bisa seperti itu ya. Jadi dalam teori pengembangan pembelajaran pun juga kita memang harus ada proses evaluasi lagi. Jadi tidak serta-merta misalnya karena merasa sudah memberikan video, kita juga harus melihat apakah video itu tingkat penerimaannya seberapa. Kalau misalnya hanya penerimaannya istilahnya sangat-sangat dangkal sekali, kan kita perlu evaluasi juga untuk produksi video kita selanjutnya. Itu Mas Rizky mungkin. Baik, terima kasih Pak Murhadi atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab hari ini. Terima kasih kami ucapkan ke pemateri pertama Pak Zadra, pemateri kedua Pak Mustabah, dan pemateri ketiga yaitu Pak Murhadi. Terima kasih atas ilmu dan informasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan untuk peserta KKN semoga bisa bermanfaat juga digunakan pada saat melakukan KKN nantinya. Untuk pertanyaan yang masuk dan belum dijawab akan kami sampaikan ke masing-masing pemateri dan jawaban akan dapat diakses pada kanal YouTube KKN ITERA. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri-pemateri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Mungkin terakhir kita open kamera untuk dilakukan dokumentasi.